baik bukan? Mungkin kalau ada yang sakit, Kakak Titi minta harus minum obat biar sembuh, makan makanan yang bergizi, nggak boleh jajan-jajan yang tidak bergizi ya. Nanti kalau makan ciki-ciki akan jadi radang sakit. Nah, oke. Bagi adik-adik yang sudah bangun pagi-pagi, sudah siap, sudah mandi, sudah persiapan untuk mengikuti ibadah live streaming ibadah sekolah minggu, Kakak Titi berterima kasih dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Oke, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Akan minta sekali lagi adik-adik duduk yang manis. Tentunya siapkan Alkitab, siapkan amplop dermanya, agar supaya ketika akan derma, amplopnya sudah disiapkan di samping. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dan kita memuji Tuhan dengan mengatakan selamat pagi Bapak. Ada tahu kan? Yang selamat pagi Bapak, selamat pagi dan seterusnya. Oke, 1, 2, 3. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Tuhan yang kami sapa, Bapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kembali lagi di pagi yang indah ini Bapa, kami menaikkan doa dan syukur kami karena kasih anugerah-Mu yang terus begitu nyata terhadap kehidupan kami Bapa. Terbukti di saat ini Bapa, Engkau masih terus berikan kami kesehatan, kekuatan, terlebih napas hidup hingga saat ini. Terima kasih Bapa. Di saat pagi yang indah ini Bapa, kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah sekolah minggu kami di saat ini Bapa. Kiranya ibadah di hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya boleh terjadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Persembahan dijalankan, kita akan mengangkat pujian persembahan kami. Shalom adik-adik. Di minggu ini sebelum kita melakukan evaluasi selama 3 minggu berturut-turut, sebelumnya mari kita berdoa. Segala pujian syukur Tuhan Yesus, hormat kemuliaan hanya kepada Engkau, karena di kehidupan pagi yang indah ini Tuhan, kami sudah dipertemukan kembali. Tuhan Yesus, pimpin kami, karena selama 3 minggu
Engkau sudah menyertai kami sudah mendengarkan sabda kebenaran di dalam 3 minggu berturut-turut. Pimpinlah kami Tuhan, supaya di minggu ini Tuhan kami akan melakukan evaluasi, mereview kembali Tuhan kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Mampukanlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu dengan kebenaran firman yang sudah ditaburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 3 minggu yang berlalu kita belajar dengan tema mengenai orang Samaria yang baik hati. Ya, dengan super kebenaran 3 minggu berturut-turut, super kebenaran yang pertama, aku akan memperlakukan orang lain sama. Dan super kebenaran yang kedua, aku akan mengasihi sesama seperti diriku sendiri. Dan yang ketiga, aku akan berbuat baik dan bermurah hati pada orang lain. Dengan kisah Alkitab terdapat di dalam Lukas 9 ayat 51 sampai 56, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ya, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kakak akan mengulang sedikit saja dengan secara ringkas akan kebenaran firman yang sudah 3 minggu kita dengar secara berturut-turut. Kakak akan membacakan kebenaran firman yang hanya terdapat di dalam Lukas 9 ayat 51 sampai 56, dan nanti pada Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kakak harap supaya adik-adik bisa membacakannya sendiri di rumah setelah ibadah sekolah minggu selesai. Ya, untuk kebenaran atau kisah Alkitab yang terdapat dalam Lukas 9 ayat 51 sampai 56 yang berbunyi, Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika 2 muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menaruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ya, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inti atau kesimpulan selama 3 minggu adik-adik mendengarkan kebenaran firman dengan tema orang Samaria yang baik hati, di mana kita melihat kesimpulannya. Yang pertama itu terdapat di dalam Lukas 10 ayat 27b. Ya, kita lihat Lukas 10 ayat 27b. Ya, Lukas 10 ayat 27b dengan berbunyi, "Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Itu adalah kesimpulan yang pertama. Dan yang kesimpulan yang kedua, yaitu kita harus mengasihi sesama sesuai yang dilakukan oleh orang Samaria kepada orang Lewi. Kita bisa lihat di dalam Lukas 10 ayat 32 sampai 33. Ya, kita lihat bersama-sama. Lukas 10 ayat 32 sampai ayat ke-33. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Ya, kesimpulan yang kedua. Dan kesimpulan yang ketiga, di mana kita harus melakukan perintah yang dikatakan Tuhan Yesus untuk melakukan belas kasihan kepada sesama. Ini terdapat di dalam Lukas 10 ayat yang terakhir. Lukas 10 ayat ke-37. Ya, kita lihat sama-sama Lukas 10 ayat yang ke-37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi ayat yang terakhir ini di dalam kebenaran firman, Lukas 10 ayat 37, ini sudah merupakan perintah yang harus kita lakukan, karena ini langsung perkataan daripada Tuhan Yesus supaya kita harus melakukannya. Ya, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah sepanjang 3 minggu yang berturut-turut kita sudah mendengarkan kebenaran firman dari kakak-kakak pengasuh yang sudah menaburkan kebenaran firman. Biarlah adik-adik bisa mendengarkan, jangan hanya mendengarkan seperti biasa saja, tetapi biarlah itu apa yang kita pelajari dari kehidupan orang Samaria kita akan tanamkan dalam hati dan kehidupan kita hari lepas hari. Ya, untuk melakukan kegiatan kita di minggu ini, yaitu berhubung dengan kegiatan evaluasi, maka kakak memberikan beberapa pertanyaan untuk masing-masing kelas. Ya, ada beberapa pertanyaan untuk masing-masing kelas. Ya, diperhatikan baik-baik. Untuk pertanyaan pertama bagi kelas anak TK. Ya, untuk kelas anak TK, adik-adik untuk kelas anak TK lengkapi super kebenaran yang akan kakak baca ini ya. Ya, adik-adik kelas anak TK dengar baik-baik super kebenaran yang kakak baca, tetapi belum lengkap. Jadi adik-adik harus melengkapi. Yang tidak lengkap itu harus dilengkapi dengan katanya. Ya, super kebenarannya, aku akan memperlakukan titik-titik lain sama. Ya, adik-adik kelas anak TK sudah dengar baik. Aku akan memperlakukan titik-titik lain sama. Ya, itu untuk kelas anak TK pertanyaannya. Dan untuk kelas anak-anak pertanyaannya, orang Samaria merawat orang terluka dengan apa? Ya, lihat di dalam Lukas 10 ayat 33 sampai dengan 34 ada jawabannya di situ. Ya, sekali lagi untuk kelas anak-anak pertanyaannya, orang Samaria merawat orang terluka dengan apa? Lihat jawabannya di dalam Lukas 10 ayat 33 sampai dengan 34. Untuk pertanyaan kelas anak tangguh, apa yang dilakukan para penyamun dan terdapat di ayat berapa? Jadi untuk kelas anak tangguh, pertanyaannya, apa yang dilakukan para penyamun dan terdapat di ayat berapa? Ya, sudah jelas untuk anak tangguh? Ya. Kemudian untuk kelas remaja. Kelas anak remaja, pertanyaannya, jelaskan arti bunyi super kebenaran tentang aku akan berbuat baik dan murah hati kepada orang lain. Ya, untuk kelas anak remaja, jelaskan arti bunyi super kebenaran tentang aku akan berbuat baik dan murah hati kepada orang lain. Ya, dan yang terakhir untuk kelas Alkitab, pertanyaannya,
Jelaskan bagaimana cara orang Samaria bermurah hati. Ya, kakak ulangi lagi untuk pertanyaan bagi kelas Alkitab. Jelaskan bagaimana cara orang Samaria bermurah hati. Jadi cara atau tindakan apa yang dilakukan orang Samaria untuk melakukan kemurahan hatinya. Jadi dia bermurah hati. Bagaimana caranya? Itu untuk anak kelas Alkitab. Iya, kakak rasa itu adalah pertanyaan yang sudah diberikan untuk masing-masing kelas. Jadi setelah pertanyaannya dicatat, nanti dijawab, kemudian akan dikirim ke grup atau WA-nya Kakak Waya. Ya, jadi kakak harap setelah pertanyaan ini sudah ditulis, kemudian dijawab dan kirim atau japri ke nomornya Kakak Waya. Ya, adik-adik, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersyafaat, kita berdoa kepada Bapa dalam kerjaan surga. Segala pujian syukur Tuhan Yesus, hormat kemuliaan kepada Engkau ya Bapa. Kami kembali lagi datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan dan mengucap syukur atas rangkaian kegiatan kami sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah menyertai kami, sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Kami juga sudah belajar kebenaran firman dan kami melakukan evaluasi ya Tuhan. Tuhan Yesus, semuanya itu Tuhan kami hanya kembalikan kepada Engkau. Biarlah hanya Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kami. Kami menyerahkan juga Tuhan sepanjang kehidupan kami ini Tuhan, dalam kondisi kehidupan yang melanda dunia dan kehidupan di mana kami berada juga saat ini Tuhan. Hamba patahkan di dalam nama Tuhan Yesus sakit penyakit daripada virus corona ini Tuhan, untuk tidak akan terus menjadi bagian kehancuran dalam kehidupan kami, tetapi akan membangkitkan kami Tuhan Yesus untuk kami semangat hidup bersekutu bersama Engkau sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terus menuntun dan menyertai kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu live streaming pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati juga buat adik-adik yang tidak ikut ibadah, oke? Dan sebagai lagu penutup, kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu yang mengatakan jalan serta Yesus. Kalau adik-adik mau membuat satu gerakan, oke, silakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, oke? 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta
kita menyanyi lagu ini, berakhir sudah ibadah kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.